Ini 3 fakta tentang buku Sesuatu Indonesia karangan Afrizal Maulana. Yang pertama, Om Afrizal ini dia mencoba untuk menyejajarkan antara teks-teks di pinggiran dengan teks pusat. Jika dalam tradisi pesantren, terutama dalam kitab-kitab klasik, kita mengenal ada istilah matan, yaitu teks utama, teks inti. Kemudian ada hasyiah, yaitu teks-teks pinggiran. Nah, Om Afrizal ini dia dalam buku ini layoutnya atau tata letak dari teks-teks pinggiran atau catatan kaki itu diletakkan sejajar dengan teks utama. Biasanya kita melihat buku-buku atau diktat-diktat di kampus itu ya, lumrahnya kan catatan kaki berada di bawah, dimanapun footnote, endnote berada di akhir atau berlainan tempat dari teks utama. Tetapi dalam buku ini kalian bisa lihat, misalkan ini catatan kaki atau rujukan-rujukan disejajarkan dengan bahasan utama. Nah, besar dugaan saya Om Afrizal ini juga ada sedikit pengaruh, ya kalau dikatakan pengaruh, atau dia terilhami oleh teori marginalia dalam pandangannya Jacques Derrida, yaitu Derrida mencoba untuk menyejajarkan antara teks-teks pinggiran itu tadi, karena kita tahu sendiri Derrida juga menolak logosentrisme atau ketergantungan kepada pusat. Makanya dia mencoba untuk menghancurkan itu dengan dekonstruksinya. Nah, teknik marginalia itu juga termasuk strategi dekonstruksi yang digagas oleh Derrida sendiri. Yang kedua, buku ini banyak sekali mencatat penyair-penyair atau sastrawan obskurus, dalam artian mereka-mereka yang jarang muncul di permukaan atau dalam arus utama. Bagi pengudap sastra seperti saya yang tidak menangi angkatan-angkatan itu, buku ini cukup membantu untuk mengenali, menyadarkan kita betapa luasnya dunia sastra Indonesia. Karena toh di buku ini Om Afrizal sedikit sekali atau bahkan tidak menyebut referensi-referensi yang ditulis oleh penulis luar. Dalam artian dia menjunjung sekali lokalitas atau sastrawan Indonesia kita. Nah, dalam buku ini juga banyak disinggung, juga banyak dibahas, terutama penyair-penyair yang terpinggirkan juga, yang tidak tercatat namanya dalam poros kesusastraan, dalam arus utama kesusastraan Indonesia, atau mereka yang disebut penyair obskur, termasuk nama-nama seperti Karno Kadibrata, kemudian Kriapur, dan sebagainya, yang nama-nama itu asing bagi generasi seperti saya yang tidak hidup di zaman 90 atau 2000-an. Membuat saya cukup melek dengan perkembangan sastra yang dihuni oleh begitu banyak manusia. Yang kata Khairil, ya semuanya harus dicatat, semuanya harus dapat tempat. Fakta yang terakhir, buku Sesuatu Indonesia ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2000 oleh Yayasan Bentang Budaya yang covernya begini, dan diterbitkan ulang oleh Velodrome. Ini penerbit yang dipunyai Muhammad Hamzah, diterbitkan pada tahun 2025, tahun kemarin. Jadi buku ini praktis sudah berumur sekitar 26 tahun, termasuk tua banget ya. Dan buku ini tidak hanya menyoal tentang puisi, memang kebanyakan kritik puisi dan apresiasi terhadap karya puisi, tetapi hubungannya itu homogen dan multi bidang. Hidup Joko.